Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Talqin Usuli al-Aqidah al-Ammah dari karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Baik, dan kita masih dalam pembahasan mengenal Nabi Muhammad SAW, dan ini dari pertemuan yang ketiga dari pembahasan itu. Ya, sudah kita terangkan di pembahasan sebelumnya tentang makna salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya sudah diterangkan dari makna Khalil juga, ya, di mana sudah kita bahas ada berapa orang nabi yang digelar dengan Khalil? Ada dua, kan? Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi wassalatu wassalam. Baik, itu diterangkan dalam riwayat Imam Muslim. Dan untuk Nabi Ibrahim sudah kita baca ayat di surah An-Nisa, ya, tentang masalah itu. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya, kecintaan yang sangat banyak. Baik, demikian pula Nabi kita juga diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim yang sudah kita baca, ya. Ya, innallaha qad ittakhadani khalila kama ittakhadha Ibrahima khalila. Sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Baik. Dan setelah itu tidak boleh lagi seorang dia menjadikan ada khullah dari manusia ini. Nabi kan sudah bersabda dalam hadis yang lain juga, di hadis riwayat Imam Muslim, ya, "Lau kuntu muttakhidha khalila latakhadtu Abu Bakrin khalila." Ya. Kata Nabi, andai kata aku ingin menjadikan kekasih, kecintaan yang paling besar, maka aku akan jadikan Abu Bakar itu sebagai apa? Kekasihku. Ya, kecintaan yang paling besar. Itu di atas dari mahabbah, ya, derajat khullah itu. Baik. Dan sudah kita bahas juga dari makna salawat dan salam, ya, atas Nabi, ya, Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya. Yang sudah kita bahas, ya, ada dua pendapat di kalangan ulama. Di pendapat kebanyakan ulama itu mereka rinci, ya, dari mana salawat itu. Kalau dia dari Allah, maknanya apa? Rahmat. Kalau dari malaikat, maknanya apa? Istighfar. Ya. Kalau dia dari hamba, maknanya apa? Doa. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan salawat itu dia pujian Allah kepada nabinya di sisi para malaikatnya. Itu pendapat yang lain, ya. Jadi kalau seorang hamba dia bersalawat atas nabi, itu maknanya dia berdoa kepada Allah agar Allah, ya, memberikan pujiannya, rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua pendapat itu tidak ada perentangannya, bisa digabungkan maknanya dari hal yang mencakup semuanya. Adapun assalam sudah dilewati juga, ya. Assalam maknanya apa? Keselamatan. Ya, ini sudah bahasa kita juga, ya. Baik. Ya, keselamatan atas beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, ya, dijaga dari kejelekan. Adapun ketika beliau sudah wafat, ya, itu masih tetap juga kita doakan beliau keselamatan agar dijaga di alam kubur,
oleh Allah dari berbagai macam kejelekan, dan ketika beliau dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat nanti. Dan beliau juga mendoakan umatnya, ya, sampai ketika melewati as-sirat, doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Ya. Dan itu bukan hanya doa dari beliau SAW, ya, seluruh nabi dan rasul itu mendoakan umatnya masing-masing ketika melewati as-sirat. Ya, nasallallahu salamatu wal afiyah. Baik. Kemudian juga sudah kita bahas juga dari masalah yang pertama kemarin tentang negeri beliau, ya. Nah, beliau terangkan di situ kan, kata beliau, baladuhu Makkah, negeri beliau adalah Makkah. Ya, ini sudah kita bahas, ya. Kita sudah terangkan dari tempat kelahiran beliau juga di Makkah, tepatnya di pertengahan kota Makkah di tahun gajah. Nah, pada bulan Rabi' al-Awwal. Hanya selang pendapat ulama, ya, tanggal kelahiran beliau. Yang terkenal di masyarakat itu kan 12 Rabiul Awal, dan itu bukan hal yang disepakati, ya. Ada yang mengatakan pendapat yang lain juga, ada yang mengatakan 8, tanggal 8, tanggal 17, tanggal 22. Ya, ada pendapat-pendapat dalam masalah ini, ya. Tidak ada kesepakatan dalam masalah itu. Hanya kalau beliau lahir di Mekah di tahun gajah, itu ada hal yang disepakati oleh para ulama. Demikian pula bulan dari kelahiran beliau SAW juga dari hal yang disepakati di bulan Rabi' al-Awwal. Hanya tanggalnya itu yang ada silang pendapat dalam masalah ini. Dan Makkah dimaklumi, ya, dari kota yang paling utama dari alam dunia ini, ya, karena padanya ada Baitullah, ada rumah Allah, yaitu Ka'bah. Dan ada dibahasnya di kalangan ulama dari keutamaan kota Makkah itu. Dia merupakan negeri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan negeri yang diberikan oleh Allah keamanan, ya, sampai hari kiamat berkat doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia merupakan negeri yang padanya ada rumah Allah, ya, yaitu Baitullah, rumah yang paling pertama kali Allah cipta di muka bumi, tempat ibadah itu. Dan juga dia merupakan negeri yang datang padanya berbagai macam rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, semua makanan, minuman yang halal, yang baik, itu ada semua di Mekah. Walaupun tidak ditanam di sana, ya, tapi ada, bisa didapatkan di kota Mekah. Ini dari keajaiban kota Mekah, ya. Dan juga dimaklumi dari negeri tempat, ya, seorang menunaikan dari ibadah haji tidak ditunaikan di tempat-tempat yang lainnya. Itu ada sebagian dari keutamaan kota Mekah. Padanya ada Masjidil Haram, yang mana salat di situ itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah sampai 100.000 kali lipat, ya, di luar dari Masjidil Haram tersebut. Ini dari sebagian dari keutamaan kota Mekah. Dan dia merupakan negeri dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun beliau ada negeri yang kedua juga, ya, yaitu negeri kota Madinah. Kata beliau rahimahullah, baladuhu Makkah. Ya, Makkah ini diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Ada nama lainnya, yaitu kadang dikatakan dengan Bakkah. Ya. Nah, ada di sebagian ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Bibakkatan mubarakah. Ya. Itu diantara dari nama dari kota Mekah. Ya. Nanti sudah diterangkan dari keutamaan kota Mekah tersebut. Ya. Kota yang juga disumpahi oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Bersama dengan At-tini waz zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ya. Dan negeri ini yang aman, yaitu negeri Mekah. Ya, banyaknya dari keutamaan kota Mekah. Ya, para ulama telah menulis pembahasan seperti
seputar masalah itu ya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa hajara ilal Madinah. Ya, Nabi lahir di Mekah, ya, menetap di Mekah, ya, besar di Mekah, dan beliau mendapat wahyu juga itu di Mekah. Nanti akan diterangkan sebentar dari rinciannya. Beliau sekarang bahas dulu masalah hijrah. Ya, wa hajara ilal Madinah. Setelah itu beliau hijrah ke Madinah. Ini negeri beliau yang kedua, yaitu Madinah yang kita kenal sekarang ya. Ya, yang dari dahulu namanya sudah Madinah juga. Ya, walaupun ada nama lainnya di situ dikatakan Yathrib. Ya, dari nama lain kota Madinah yaitu Yathrib. Ya. Nah, jadi ini penjelasan dari dua negeri Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Mekah, kemudian apa? Madinah. Kalau rinciannya kan nanti akan diterangkan oleh beliau istilahnya ya. Sekarang kita bahas dulu masalah hijrah. Apa itu hijrah? Ya, hijrah itu secara bahasa dia bermakna meninggalkan. Ya, bermakna taraka atau at-tark. Baik. Adapun secara istilah hijrah itu beliau terangkan sendiri di kitab Ushul Tsalatsah yang lainnya atau di salah satu usul, yaitu berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ya, seorang berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Itu dari definisi beliau rahimahullah taala di kitab Salatul Usul. Ya. Dan kalau dari sisi pembagian hijrah itu terbagi dua sebenarnya ya. Ada yang bermakna umum, ada yang bermakna khusus. Ya. Yang diinginkan dari makna hijrah, kalau dari uraian para ulama yang kita bahas di sini, itu arahnya bermakna khusus, yaitu berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ya. Nah, itu diterangkan oleh beliau di kitab itu. Kata beliau, al-hijratu al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Berpindah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam. Ya, apa itu negeri Islam? Apa itu negeri kesyirikan? Itu diterangkannya oleh para ulama ukuran-ukurannya. Di antara dari ukurannya, ya kalau dia negeri Islam, itu di situ tegak dari syiar-syiar Islam. Ada adzan, ada salat, nampak begitu kan? Tidak terhalangi seorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dari dasar negaranya mungkin bukan Al-Qur'an atau Sunnah, tapi ketika di situ tampak dari syiar Islam, ya maka dia negeri Islam. Ya, negeri Islam. Ya, negeri Indonesia ini negeri Islam. Ya, karena tampak di sini apa? Dari syiar Islam. Ya. Ada salat, ada azan, ada apa lagi? Dari rukun-rukun Islam tampak semuanya. Seorang ketika berpuasa juga seperti itu terlihat, ya, mudah pelaksanaannya. Mungkin pula mereka ketika membayar zakat, ya, mungkin pula pengurusan masalah haji itu diurus oleh pemerintah. Nah, dan hal-hal yang lain yang tampak dari hal yang kita telah maklumi. Jadi ini merupakan negeri Islam, yaitu negeri yang tampak padanya syiar-syiar Islam. Adapun negeri kafir, negeri kesyirikan, sebaliknya kan, ketika dia merupakan negeri yang tidak tampak padanya syiar-syiar Islam. Ya, dulu di Mekah itu dia merupakan negeri syirik, karena para sahabat ketika itu atau Nabi dan para sahabatnya kan tidak mampu menampakkan agama Islam ketika itu secara terang-terangan ya. Ya, karena dari tekanan orang-orang kafir Quraisy yang mereka ketika itu sangatlah banyak kalau dibandingkan dengan jumlah kaum muslimin. Nabi dan para sahabat ketika itu ya sangatlah sedikit. Ya, oleh karena itu ada syariat hijrah ketika itu. Tatkala Nabi SAW sudah tidak mampu lagi untuk menampakkan agama dan
gangguan sudah semakin berat, maka Allah memerintah nabinya untuk berhijrah ke kota Madinah. Ya. Jadi tadi kita kembali ke mana hijrah tadi ya. Jadi hijrah itu terbagi dua ya, ada yang bermakna umum, ada yang bermakna apa? Khusus. Tapi kalau dimutlakan nama hijrah, istilah hijrah tadi itu, maka dia bermakna ke mana khusus. Yaitu berpindah dari negeri kafir atau negeri syirik ke negeri Islam. Tapi ada hijrah dari mana yang lain yang lebih umum. Itu dia meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah, ya, berpindah kepada hal-hal yang ya merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini juga kadang para ulama membagi tiga lagi di situ. Kalau dia meninggalkan hal yang diharamkan menuju kepada apa? Ketaatan. Bisa arahnya kepada tempat atau kepada amalan, ya, atau kepada orang-orangnya. Ini kalau hijrah yang bermakna apa tadi? Umum. Tempat misalnya kan, dia mungkin tinggal di tempat yang di situ jelek, dia berpindah kan ke tempat yang bagus, misalnya yang ada di situ apa ilmu agama, itu namanya dia berhijrah juga. Ya, berhijrah kan? Ya. Itu ada kadang sebagian tempat seperti itu ya. Mungkin di situ banyak tersebar kemaksiatan, dosa dan maksiat. Ya, masjid juga jauh. Ya. Dan dia tidak bisa menampakkan keislamannya, mungkin terusik dan segala macam. Maka dia pindah ke tempat yang bagus. Yang di sana mungkin di tempat yang baru itu ada di situ ilmu agama. Ada pendidikan Islam misalnya kan. Ya, mudah dia ke masjid dan hal-hal yang ketaatan dimudahkan. Maka itu dari bentuk hijrah juga yang mengarah kepada tempat. Ya. Ada juga hijrah jenis yang kedua yang bermakna umum juga. Dia hijrah bentuknya amalan. Ya, bentuknya apa? Amalan. Dari amalan yang jelek dia berpindah kepada amalan yang baik. Itu hijrah juga ya maknanya. Ya, dulunya mungkin dia berbuat dosa dan maksiat, dia bertobat kepada Allah, dia berpindah dari ketaatan. Ya, dari kemaksiatan kepada ketaatan. Ya, dia ganti amalan-amalan jeleknya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dari makna hijrah. Ya, atau yang ketiga dari makna hijrah juga dia berpindah dari berteman dengan teman-teman yang jelek. Ya, teman-teman yang apa? Yang jelek. Ya, dia berteman dengan teman-teman yang baik saja. Ya, dari teman yang jelek berpindah pada teman-teman yang baik. Itu juga diantara dari makna hijrah secara umum. Ya, itu diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, al-muhajiru ya man hajara manahallahu an. Ya. Kata Nabi, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Ini dari hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari dan selainnya. Itu makna hijrah secara umum ya. Tapi yang kita bahas di sini tadi hijrah yang bermakna apa? Khusus. Ya. Yaitu berpindah dari negeri kafir atau negeri syirik ke negeri apa? Islam. Jelas ya? Nanti sudah diterangkan apa itu makna negeri syirik dan negeri Islam. Baik. Ini dari makna hijrah. Dan peristiwa hijrah ini diterangkan dalam hadis-hadis ya. Ada kisah hijrah Nabi SAW, itu sangatlah panjang. Di syarah juga dari Syekh Ibnu Utsaimin juga beliau terangkan di situ tentang hijrah Nabi ke Madinah. Awalnya itu Abu Bakar As-Siddiq dan sebelumnya para sahabat juga ya sudah berhijrah sebelumnya ya. Bahkan ini hijrah yang ketiga sebenarnya. Kalau dilihat dari hijrah, sejarah hijrah itu ada hijrah pertama, yaitu ke mana? Ke Habasyah, ke Ethiopia. Sudah ada yang hijrah ke sana dulu. Ya, ada hijrah yang kedua ke Ethiopia juga. Ada gelombang keduanya begitu. Ya. Nah, hijrah ke Madinah ini itu gelombang yang ketiga. Ya, dan sudah ada sahabat yang duluan ke sana berhijrah ke kota Madinah. Ya. Abu Bakar As-Siddiq ketika itu ya sudah mau berhijrah juga karena belum ya gangguan dari
orang kafir Quraisy yang semakin besar. Ya, hanya Nabi SAW beliau belum diperintah oleh Allah untuk berhijrah. Oleh karena itu Nabi ketika itu memberi wasiat kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, agar menunggu Nabi SAW sampai Allah perintahkan beliau untuk berhijrah. Dan tidak lama dari situ Allah perintahkan Nabi-Nya untuk berhijrah, dan keluarlah mereka berdua, ya, di pertengahan hari ketika itu, ya. Ini diterangkan dalam riwayat, ya, dari buku-buku sirah yang masyhur, ya. Diterangkan dalam hadis Aisyah, ya, dari putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum, ya, atau anhuma. Ya. Jadi ketika itu beliau dan Abu Bakar As-Siddiq keluar, ya, di pertengahan hari, ya, nah, menuju ke gua Ats-Tsaur atau ke gua Tsur, ya. Padahal ini orang-orang Quraisy sudah memasang di situ makarnya, ya, ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan diterangkan dalam ayat Al-Quran Al-Karim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah. Ya. Dan ingatlah tatkala orang-orang kafir itu, ya, sudah membuat makar, ingin menahanmu, ya, atau membunuhmu atau mengusirmu dari Mekah itu. Ya, mereka membuat makar, tapi Allah juga membuat makar kepada mereka. Jadi Allah langsung memerintah Nabi-Nya untuk berhijrah dalam keadaan orang Quraisy belum mendapati Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq ini. Ya, ringkas cerita, mereka ke Gua Tsur, dan di situ ada putra Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Abdurrahman dari saudara Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini yang membawakan bekal, ya, kepada mereka berdua, ya. Dan ketahuan ketika itu memang ketika mereka sudah mencari Nabi SAW sudah tidak terlihat, ya, dan mereka mengejar Nabi SAW tapi tidak terlihat, ya. Yang kata Abu Bakar di situ, andai kata mereka melihat di bawah kaki mereka, maka mereka akan melihat kita. Tapi Nabi di situ bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana, ya, ma dhannuka ya Abu Bakrin, ya, bisnaini Allahu thalithuhuma. Ya, diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ya, dan Imam Muslim. Ya, di mana kata Nabi SAW, jangan kau bersedih, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya, apa sangkaan kamu, ya, kalau kita berdua dan Allah yang ketiganya, begitu, ya. Jadi Allah yang memalingkan mereka dari situ. Ya, dikata mereka melihat ke bawah, sudah terlihat Nabi dan Abu Bakar ketika itu. Hanya Allah kan tidak, ya, mengarahkan mereka untuk melihat ke bawah, dan mereka tidak melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ringkas cerita, ya, sampai mereka tiba di kota Madinah, ya, berkendaraannya dengan unta ketika itu bersama Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala mereka tiba di kota Madinah, ya, sebelumnya itu orang-orang di Madinah sudah ada kabar, ya, dari katanya Nabi akan berhijrah ke Madinah, begitu. Jadi tiap hari mereka pergi lihat, begitu, ya, arah dari jalan ke kota Madinah, gitu, ya. Mereka belum dapat. Hari berikutnya pergi cek lagi, belum dapat, sampai mereka sudah berhari-hari, ya, menunggu di situ, ya, di bawah terik matahari. Nah, setiap hari seperti itu. Nanti di suatu hari, ya, datanglah Nabi dan para sahabat, atau Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq ini terlihat dari jauh. Itu pun yang melihatnya adalah orang Yahudi, ya, dan dia berteriak di tempat yang tinggi ketika itu. Berteriak di tempat yang yang tinggi. Nah, maka didengarlah oleh para sahabat, ya, ketika itu yang menunggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Ini dari ringkas cerita seputar hijrah Nabi SAW ke kota Madinah.
Ya. Maka di situ di antara sahabat ya ada yang berkata ketika itu, ya ma'syarul Arab. Nah, hadza jiddukum. Ya. Wahai orang-orang Arab, ini bagian kalian yang sangat besar. Ya. Nah, wa izzukum, dan kemuliaan kalian. Nah, alladzi yanzuruna, yang kalian tunggu-tunggu begitu. Yang kalian apa? Yang kalian tunggu-tunggu. Baik. Bagian dari kisah hijrah Nabi SAW ke kota Madinah. Jadi ketika beliau tiba di kota Madinah, ya beliau tidak langsung ke Madinah ya. Ya, walau kan beliau bermalam dulu di rumah Bani Amr ibn Auf. Ya. Dan di situlah beliau mendirikan Masjid Quba. Ya, itu masjid yang pertama. Di mana jarak kota Madinah dan Masjid Quba itu kalau sekarang ini sekitaran 2 mil atau sekitaran 3 kilo. Ya, di situ beliau tinggal beberapa hari baru pergi ke kota Madinah. Ya, dia tinggal dulu di Bani Amr ibn Auf. Ya, dan situlah beliau mendirikan masjid yang pertama, itu Masjid Quba. Masjid Quba. Baik. Ya, dan jarak tadi sudah diterangkannya, jarak antara Masjid Quba dan Masjid Nabawi itu sekitaran 3 km atau 2 mil. Dan dulunya memang daerah Bani Amr bin Auf itu bukan dari kota Madinah ya. Nah, wallahualam kalau sekarang mungkin sudah masuk. Nanti dicek kembali dalam peta ya dalam masalah itu. Baik. Jadi dari kisah ringkas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Ya, wa hajara ilal Madinah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, sedikit lagi ya. Wa umruhu 63 sana. Dan umur beliau adalah 63 tahun. Ini dari hal yang disepakati oleh para ulama. Diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala kesepakatan tersebut. Ya, dinukil oleh beliau rahimahullahu taala, dan Ibnu Hajar beliau juga menguatkan misalnya umur beliau sallallahu alaihi wasallam Nabi kita itu 63 tahun. Tapi ini dihitung dengan tahun Hijriah ya, bukan tahun Masehi. Tapi tahun Hijriah. Baik. Kemudian kata beliau minha arba'una qabla nubuwah. Dari 63 tahun ini 40 tahun sebelum menjadi nabi. Ya, wa salatun wa ishruna nabiyyan wa rasulan. Nah, dan 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Ini global ya pembahasan. Ya, Nabi kan tinggal di Mekah itu selama berapa tahun? 53 tahun, kan begitu. Ya, 40 tahun itu belum menjadi nabi dan rasul. Hanya kan sudah menikah dengan Khadijah. Beliau kan menikah dengan Khadijah kan di umur 25 tahun. Khadijah 40 tahun, begitu ya. Nah, nanti di umur 40 tahun Nabi ini ya, disitulah Allah utus malaikat Jibril. Turunlah surah Al-Alaq yang kita akan bahas nanti mungkin ya di lain waktu. Ya. Nah, setelah itu kan masih tinggal lagi di Mekah selama berapa tahun? 13 tahun. Ya. Nabi Abi Iqra, beliau diangkat menjadi nabi dengan surah Iqra, yaitu Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Ya, wa ursila bil mudaththir, dan dia akan menjadi rasul dengan surah Al-Mudaththir. Ini nanti kita akan terangkan rinciannya. Jelas beliau tinggal di Mekah selama 53 tahun. Ya, 13 tahun setelah menjadi nabi dan rasul. Setelah itu baru hijrah ke Madinah dan tinggal di Madinah selama 10 tahun. Setelah itulah beliau wafat ya di kota Madinah. Baik. Ini dari ringkasan pembahasan seputar masalah yang kedua ya. Mungkin nanti kita akan rinci lagi insyaallah taala ini di pertemuan berikutnya ya, tentang masalah wahyu pertama turun surah Al-Alaq itu dan juga surah Al-Mudaththir. Ini ada hadis-hadis yang kita akan baca insyaallah taala di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik. Ya mungkin segera itu dulu. Ini tidak bisa kita lanjut lagi. Waktunya sudah masuk ya.
Baik, segera itu kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.